Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitri Nurliza Utami dari Fakultas Farmasi Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan menjelaskan tentang identifikasi antibiotika. Nah, apa itu senyawa antibiotik? Antibiotika adalah senyawa yang bersifat antimikroba. Ditinjau dari rumus kimia, antibiotika mempunyai struktur kimia yang berbeda-beda, yang menyebabkan reaksi identifikasinya juga berbeda. Antibiotik memiliki beberapa golongan. Yang pertama ada turunan aminoglikosida, meliputi dari gentamisin, kanamisin, neomisin, metilmisin, dan lain-lainnya. Yang kedua ada turunan klorampenikol, meliputi dari klorampenikol alkohol dan ester-esternya, yaitu ada ester valniat, stearat, dan suksinat, dan juga ada tiampenikol. Yang ketiga ada senyawa makrolida, yaitu ada erythromycin dan ester-esternya, yaitu ada ester etilsuksinat dan stearat, dan juga ada medikamisin. Yang keempat yaitu ada turunan penisilin, meliputi dari amoksisilin, ampicillin, benzilin, penisilin, penoksimetilpenisilin, kloksalin, dan penisilin G, dan lain-lainnya. Yang kelima yaitu ada turunan cefalosporin, meliputi dari cefadroxil, cefalotin, cefazolin, cefotaxim. Yang keenam ada turunan tetrasiklin, yaitu meliputi dari klortetrasiklin, oksitetrasiklin, tetrasiklin HCl, fosfat kompleks, dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu yang ketujuh ada lain-lainnya, ada dilhidroksistreptomisin, ada nistatin, ada folimiskin, ada streptomisin, ada basitrasin, dan juga rifampicin. Ada beberapa cara analisa senyawa antibiotika, yaitu yang pertama ada tes organoleptis untuk mengetahui bau, warna, dan rasa. Yang kedua ada kelarutan, di mana sebagian larut dalam air, terutama yang berada dalam bentuk grama, dengan basa maupun dengan asam. Tiga yaitu ada tes nyala, di mana tes berselin untuk garam halogenida atau mengandung halogen, tes nyala nikrom untuk garam kalium atau natrium. Yang keempat yaitu ada reaksi Ajo untuk senyawa yang mengandung gugus alkohol, misalnya streptomisin, kanimisin, dan lain-lainnya. Dan untuk gugus fenol, misalnya turunan tetrasiklin. Yang kelima yaitu ada dengan FeCl3, yaitu untuk senyawa yang mengandung gugus fenol, misalnya turunan tetrasiklin. Dan yang keenam yaitu ada reaksi Marquis, Porde, dan Madelin, yaitu untuk senyawa yang mengandung cicin aromatis atau senyawa nitrogen. Yang ketujuh yaitu ada reaksi dengan asam sulfat pekat, asam nitrat pekat, atau campuran asam sulfat pekat dengan sedikit asam nitrat pekat. Yang kedelapan yaitu ada reaksi Verhelling, yaitu untuk senyawa-senyawa mereduksi. Selanjutnya yaitu yang kesembilan yaitu ada reaksi dengan asam kromatrofat dan asam sulfat pekat. Yang kesepuluh yaitu ada reaksi pembentukan asam hidroksamat untuk turunan penisilin. Yang ke-11 yaitu ada reaksi Sakaguchi, yaitu untuk senyawa yang mengandung gugus guanidin. Yang ke-12 ada reaksi maltol, yaitu untuk streptomisin dan dihidroksistreptomisin. Dan yang terakhir yaitu ada reaksi kristal, yaitu aseton air untuk yang tidak larut dalam air, untuk streptomisin dan dihidroksistreptomisin. Cara identifikasi salah satu golongan antibiotika. Yang pertama yaitu ada klorampenikol, atau sebut dengan kemisetin atau kloramisetin. Sifat senyawanya yaitu serbuk putih sampai putih keabuan atau kristal putih kekuningan berbentuk jarum. Rasa sangat pahit. Larutannya itu larut dalam 400 bagian air dan 2,5 bagian etanol, 7 bagian propilen glikol, larut dalam aseton, sangat sukar larut dalam eter. Cara identifikasinya yaitu yang pertama ada tes Belsin positif, yang kedua yaitu dipanaskan dengan 2 ml spiritus KOH di atas penanas air selama 15 menit, kemudian disaring. Filtrat memberikan tes terhadap klorida positif dengan larutan endapan putih AgNO3. Yang ketiga yaitu direduksi dengan Zn dan H2SO4 encer atau HCl encer,
tes terhadap amin primer aromatis positif. Yang keempat yaitu dengan penambahan 3 tetes HCl encer, 3 tetes NaNO2 10% dan 5 tetes larutan beta-naptol 10 mg dalam 5 ml NaOH 15% akan menghasilkan warna merah jingga. Selanjutnya yaitu yang kelima ada larutan zat dalam piridin ditambahkan 2 ml larutan KOH 5%, kemudian dipanaskan 1000 Celcius selama 3 menit, lalu didinginkan. Maka lapisan piridin akan berwarna merah atau lapisan air berwarna kuning. Yang keenam yaitu ada reaksi kristal di mana ada aseton dan air, dan yang keduanya ada alkohol dan air. Selanjutnya ada kloramfenikolvalmiat dengan pemerian dan kelarutannya sebagai berikut yaitu serbuk putih, licin, bau lemah, hampir tidak berasa. Tidak larut dalam air, larut dalam 45 bagian etanol, 95%, 6 bagian HCl3 dan 14 bagian eter. Identifikasinya yaitu tes terhadap kloramfenikol positif. Selanjutnya yaitu ada kloramfenikol stearat di mana serbuk putih tidak berasa, tidak larut dalam air. Yang pertama ada tes terhadap kloramfenikol positif, yang kedua ada tes terhadap stearat dengan cara dipanaskan 100 mg zat dengan 5 ml HCl encer dan 10 ml air pada api kecil sehingga mendidih. Berbentuk tetesan minyak yang naik ke permukaan, didinginkan, pisahkan lapisan temak, panaskan dengan NaOH 0,1 N, didinginkan. Larutan menjadi budir atau kental. Yang ketiga yaitu ada reaksi kristal yaitu ada aseton air. Selanjutnya yaitu ada kloramfenikol natrium suksina dengan serbuk putih atau kekuningan, tidak berbau, mudah larut dalam air dan alkohol, tidak larut dalam kloroform. Identifikasinya yaitu yang pertama, larutkan zat dalam piridin ditambahkan 2 ml larutan KOH 5%, dipanaskan dalam 1000 C selama 3 menit dan didinginkan. Lapisan piridin akan berwarna merah. Yang kedua yaitu jika 100 mg zat ditambahkan 200 mg resorsin dan 4 tetes H2SO4, kemudian dipanaskan di atas penangas air sampai terbentuk warna merah. Tuangkan larutan hati-hati ke dalam cawan berisi air dan dipanaskan larutan berwarna kuning jingga dengan fluoresensi hijau. Yang ketiga ada tes terhadap kloramfenikol positif. Selanjutnya yaitu yang kedua ada tetrasiklin HCl. Pemerian dan kelarutan yaitu serbuk kristal kuning tidak berbau, larut dalam 10 bagian air, 100 bagian etanol, tidak larut dalam aseton, eter, dan kloroform. Cara identifikasinya yaitu yang pertama, reaksi ajo akan menghasilkan warna merah, dapat ditarik dengan amil alkohol. Yang kedua yaitu jika 0,5 mg zat ditambahkan 2 ml H2SO4 kat akan menghasilkan warna ungu sampai merah ungu. Jika diencerkan dengan air atau dibiarkan akan berubah menjadi warna kuning. Sedangkan yang ketiga yaitu larutan zat ditambahkan dengan 1 tetes larutan FeCl3 1% akan menghasilkan warna coklat atau merah coklat. Yang keempat yaitu ada reaksi Marquis akan menghasilkan warna jingga lemah. Selanjutnya yaitu yang kelima ada reaksi Forde akan menghasilkan warna ungu hitam. Yang keenam yaitu ada reaksi Madelin akan menghasilkan warna ungu yang berubah menjadi merah dan lama-kelamaan akan menjadi warna jingga. Yang ketujuh yaitu ada reaksi Vitali akan menghasilkan warna kuning atau kuning coklat. Yang kedelapan yaitu ada reaksi kristal dengan larutan natrium karbonat dan juga ada dengan larutan natrium fosfat. Sekian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah-salah kata dalam pengucapan maupun dalam slide video. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.